Hai, shalom. Saya bahagia sekali. Tapi pagi hari ini ada impresif yang kuat di dalam roh untuk saya menyampaikan kepada saudara-saudaraku, bangsa kesayangan Tuhan, umat pilihan Tuhan, orang Papua yang rambut keriting kulit hitam, pemilik sah negeri yang berlimpah susu dan madu. Kau dengarkan ini, tanahmu adalah tanah yang diberkati. Tapi Tuhan tidak hanya menginginkan tanah yang diberkatinya, tapi Tuhan merindukan untuk memberkati engkau, hidupmu yang diberkati. Engkau harus menjadi orang yang diberkati, bukan tanah yang diberkati. Kalau orang yang diberkati, maka perahan anggur barunya, bahkan hasil panennya akan dinikmati. Kenapa? Karena dia menjadi orang yang diberkati, bukan tanahnya yang diberkati. Ya, karena itu pesan saya buat saudara-saudara, bangsa Papua, orang Papua. Injil Kerajaan Allah diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Ujung bumi, tanah penggenapan. Engkau adalah bangsa penggenapan. Injil Kerajaan Allah diberitakan sampai ke tanah Papua. Hari ini di gunung-gunung, di lembah-lembah, di pesisir-pesisir pantai, di pedalaman-pedalaman di atas negeri Papua ini, orang sudah mendengarkan Injil Kerajaan Allah. Tapi dengarkan baik, apakah kerajaan itu sedang memerintah dalam hidup? Apakah pemerintahan Allah itu sedang beroperasi di dalam hidup kita? Dari tempat ini, sebagai hamba Allah, saya mau sampaikan, ingat, senjata bahkan pendidikanmu yang tinggi sekalipun itu tidak akan menolongmu keluar dari perbudakan ini, selain engkau mencari wajah Tuhan, merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan. Orang Israel, Tuhan menjanjikan tanah yang berlimpah susu dan madu. Dengan tangannya sendiri dia membelah laut Teberau. Firman-Nya, bukan tongkat Musa yang membelah laut Teberau. Karena sebelum tongkat itu dijatuhkan di tengah-tengah laut Teberau terbelah, firman datang lebih dulu. Firmanlah yang membelah laut Teberau. Firmanlah yang membuat sehingga tongkat Musa memukul batu, sehingga air keluar berbuih-buih. Firmanlah yang memerintahkan. Ya, karena itu orang Israel diizinkan untuk masuk di tanah yang berlimpah susu dan madu, tanah Kanaan, tanah yang kaya, tanah yang diberkati luar biasa. Tetapi saudara, mereka menggeserkan nama Allah yang kudus, dan mereka mulai menggunakan kekuatan kemampuan mereka. Karena itu kalau kau baca di Ulangan pasal 6 dikatakan, sumur-sumur yang tidak kamu gali, ya, hasil pohon anggur, pohon zaitun yang tidak kamu tanam, dan apabila kamu sudah makan dan menjadi kenyang, janganlah engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah perbudakan. Orang percaya, bangsa pilihan Tuhan, orang Papua, engkau adalah bangsa penggenapan. Engkau dikasihi Tuhan, engkau dibentuk dan dibuatnya unik di pandangan matanya. Ketika orang bicara Papua, orang bicara keindahan. Ketika orang bicara Papua, orang bicara sungai yang mengalirkan emas. Tapi dengarkan baik, kalau hidupmu tidak mencari Tuhan, engkau tidak hidup menurut jalan-jalannya, hasil perahan anggurmu akan dinikmati oleh bangsa asing. Dan jeripaya tanganmu, hasil panenmu, bukan engkaulah yang menikmatinya. Karena itu pesan firman ini datang kepadamu, hai orang Papua, rambut keriting kulit hitam, dengarkan baik. Tuhan mengasihi engkau. 2024 adalah tahun-tahun di mana Tuhan akan membuka jalan bagi bangsa ini. Ingat, senjatamu yang banyak, pendidikanmu yang tinggi sekalipun, sekali lagi tidak akan mengeluarkanmu dari perbudakan, selain waktu engkau merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan Allah. Tidak ada nama lain yang akan menolongmu. Tidak ada kekuatan lain yang akan menolongmu. Saya tidak tahu negeri lain, saya tidak tahu bangsa lain. Yang saya tahu, bangsa Papua, engkau adalah bangsa penggenapan, tanah penggenapan. Injil Kerajaan Allah akan tersebar, akan digenapi
pemberitaan Injil Kerajaan Allah ini sedang merangsek masuk ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, pedalaman-pedalaman, pesisir-pesisir pantai. Pertanyaan saya, apakah kerajaan itu sudah memerintah dalam hidup kita? Apakah pemerintahan Allah itu sedang memerintah dalam kehidupan engkau, hai orang Papua? Karena itu, merendahkan diri, berbalik dan mencari wajah Tuhan, agar generasimu tumbuh menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, lahir besar di tanah negeri ini. Saya melihat dengan mata ada pergeseran, terjadi degradasi moral bagi orang di negeri ini. Pesan saya, sampaikan waktunya untuk bertobatan bagi bangsa ini. Karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu bagi engkau, hai orang Papua. Tuhan sedang mengerjakan hidupmu. Tuhan sedang merendah kehidupan bangsa ini, supaya engkau melihat bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi karena roh Tuhan. Alkitab berkata, kalau ada 50 orang benar di dalam kota ini, Tuhan bilang, saya tidak akan hukum kota ini karena 50 orang benar. Ketika Tuhan hendak membumi hanguskan kota Sodom dan Gomora, Abraham berdoa bertanya, Tuhan, bagaimana kalau ada 40, 30, 20, 15, 10 orang benar dalam kota? Tuhan bilang, saya tidak akan hukum kota itu karena 10 orang benar itu. Saya percaya kita lebih dari 10 orang-orang yang dibenarkan di atas negeri ini. Tanah yang kaya, tanah yang berlimpah susu dan madu. Tapi jangan hanya tanahnya yang diberkati, tapi biarlah orang Papua adalah orang yang diberkati Tuhan. Kalau kau orang yang diberkati, maka perahan anggur barumu, engkaulah yang akan menikmatinya. Hasil panenmu, engkaulah yang akan menikmatinya lebih dulu. Bukan bangsa asing, tapi engkau pemilik negeri yang kaya, negeri yang berlimpah susu dan madu. Doa saya menyertai saudara dari Puncak Raja, Kota Waisai, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Doa saya menyertai setiap saudara. Bangsa Papua, rambut keriting, kulit hitam, engkau berharga di pandangan Tuhan Allah. Yesus Kristus namanya.